Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Mateus Trisnowara, NIM saya 20120158. Kali ini saya akan membuat tutorial yang ketiga, yaitu tentang menggunakan Node.js secara interaktif. Menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan di terminal REPL, Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut dengan terminal REPL, yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan loop. Read membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval mengevaluasi kode yang sudah dibaca. Print mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Dan terakhir loop mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl B untuk menghentikan terminal read. Menjalankan terminal REPL untuk menggunakan Node.js secara interaktif ditulis Node ke dalam terminal. Kita buka menggunakan aplikasi CMD. Jika sudah kita buka aplikasi CMD, lalu kita full layar, lalu kita ketik Node. Pada tanda from, tanda lebih besar di layar, kita bisa menulis perintah-perintah JavaScript. Misalkan kita ketik 1 tambah 1, maka hasilnya kali 5, kita enter. Jika dia menampilkan Node.js, kemudian maka dia akan mencetak Node.js. Kemudian kita ketik var x sama dengan 5, lalu kita enter. Kemudian kita buat ulangan, yaitu for buka kurung i sama dengan 0, tanda petik koma, titik koma, i kurang dari x tanda titik koma, i plus plus, terus kita tutup kurung, kita buka kurung kurawal, kemudian kita ketik console.log, kita buka kurung baru i ke kurung, nah kita tutup kurung kurawal. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menulis ekspresi. Seperti yang kita lihat sebelumnya di terminal REPL, dapat digunakan menulis ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Kita contoh, misalkan 9 dikali 11 maka otomatis hasilnya 15. Lalu kita tulis misalkan 14% 4, lalu kita itu adalah hasilnya 64. Itu mengenai ekspresi. Selanjutnya kita akan menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contoh di layar, kita ketik misalkan 2 dikali 5, hasilnya 6. Selanjutnya kita tulis itu underscore bintang underscore sama dengan hanya kita ketik, maaf ya tadi ada kesalahan, yaitu kita ketik underscore dikali underscore, maka hasilnya itu adalah 72. Underscore itu menyimpan nilai terakhir. Pada contoh di layar, tanda underscore yaitu nilai yang dihasilkan ada abre kooperatif perkalian 2 dan 3. Selanjutnya kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kerja.
kutip var jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan di layar. Nilai baru tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua kode berikut. Kita ketik A sama dengan 3, lalu kita enter. Salah. Kita ketik var B sama dengan 4, lalu yaitu hasilnya 12, yaitu A-nya yaitu di atas seperti A-nya 3 dan B-nya 4. A sama dengan 3, nilai B sama dengan 4, namun di atas kita tulis variabel B sama dengan 4, maka dia tidak akan mengembalikan nilai. Tapi kalau kita panggil untuk mengoperasikan hasil perkalian, maka dia akan panggil nilai B sama dengan 4. Jadi A dikali B sama dengan 12, yaitu 3 dikali 4. Contoh yang lain misalkan yaitu 2 dikali buka kurung A ditambah B tutup kurung atau B kurung, maka hasilnya adalah A sama dengan 3. Variabel A mengandung nilai 3. Perintah yang terdiri dari beberapa baris terminal REPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris, misalnya untuk membuat dua pemilihan dan pengulangan ketik dan pengulangan. Misalkan kita ketik var A sama dengan 10, lalu kita enter. Kemudian kita ketik if buka kurung A lebih besar dari 0 tutup kurung. Setelah itu kita buka kurung kurawal, maka dia akan mencetak. Lanjut, maaf tadi ada kesalahan. Kita ketik ulang if tanda buka kurung A lebih besar dari 0. Ini di atas karena tanda buka kurungnya double. Kalau A lebih dari 0 tutup kurung, tanda buka kurung kurawal, kita enter. Yang berikutnya kita buka kurung kurawal, terus else kita buka kurung kurawal, kita enter. Itu kita tutup tanda kurawal, kita ketik var kita tampilan baru, langsung saja kita ketik var i sama dengan 1, enter. Dia akan cetak, lalu kita ketik console.log buka kurung tanda petik yang kedua baris ke tanda tutup tanda kutip 2. Setelah itu kita upload tanda tambah i, lalu kita tutup kurung, kita enter. Setelah itu kita tutup kurung kurawal, lalu kita berikutnya yaitu membuat fungsi. Selain ekspresi dan buat perintah sederhana, kita juga dapat definisikan fungsi pada saat bekerja
di dalam terminal REPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut, lalu kita ketik, lalu kita enter, terus kita berikutnya kita ketik return, maka dia akan mengembalikan nilai. Dan return A tambah B, lalu kita enter, kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi hasil dari penjumlahan itu, kita simpan dalam variabel hasil. Kita ketik hasil, sama dengan tambah, ketik hasil dengan tambah, kita ketik hasil sama dengan tambah, buka kurung 13 di koma 14, 86 ya, bukan 14, 86. Setelah itu kita tutup kurung, lalu kita enter, hasilnya 99. Lalu kita tampilkan di layar, lalu ketik tambah, kita ketik tambah 1,2, kita tutup kurung, lalu kita enter. Ini fungsinya biar kita membuat fungsi tambah parameter A, B, kemudian kita return nilai A diambil dari tambah nilai B. Jadi saat kita menuliskan tambah 8,9, maka dia akan mengambil nilai A dan B, kemudian digunakan, setelah itu dikembalikan. Oke, kita lanjut. Kita sudah ganti lokasi karena sedikit ada masalah pada laptop. Kita enter. Setelah itu kita ketik obj sama dengan new, obj sama dengan obj titik alas sama dengan 3, alas sama dengan 3. Setelah itu kita enter. Setelah itu obj luas itu sama dengan function buka tutup kurung sama dengan buka kurung kurawat, itu return. Setelah itu buka kurung, buka kurung obj dot alas kali obj dot tinggi tutup kurung dash 2 tutup kurung kurawal, kita enter. Setelah itu obj luas Oke, kita lanjut. Berikut perintah-perintah dalam terminal REPL. Beberapa perintah tambahan dalam REPL yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu Ctrl C, digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Yang berikut Ctrl C 2 kali,
itu menandakan keluar dari terminal REPL. Ctrl D itu artinya keluar dari terminal REPL. Tombol panah atas bawah di keyboard itu menampilkan perintah sebelum dan sesudahnya. Tombol Tab di keyboard itu untuk melengkapi perintah yang ditulis, dan tombol titik help itu untuk menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Yang berikutnya titik break itu keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Yang berikut itu titik clear, itu sama seperti titik break. Yang berikut titik save, itu nama file itu untuk menyimpan perintah di dalam terminal REPL ke file. Berikut titik load itu nama file, titik load nama file itu membuat perintah dari file ke dalam bentuk ke dalam terminal REPL. Berikutnya kita masuk ke command prompt. Menghentikan terminal REPL seperti yang sudah disebut sebelumnya. Untuk menghentikan terminal REPL kita dapat menggunakan Ctrl C 2 kali. Contohnya misalkan kita ketik A sama dengan 3, setelah itu kita enter A dikali B, A dikali B, setelah itu kita 84. Untuk menutup terminal REPL silahkan kita ketik tanda titik, yaitu kita ketik exit. Setelah itu kita tekan tombol tab untuk melengkapi, lalu saya enter, itu welcome. Misalkan saya ketik A sama dengan 3. Kita ketik A sama dengan 3. Setelah itu kita Ctrl C 2 kali atau bisa dengan Ctrl D. Coba kita Ctrl D, ya langsung saja dia keluar. Mungkin sekian saja tutorial dari saya. Sampai jumpa ke tutorial berikutnya.